Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya DNKW. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing nih terkait cara mengerjakan soal tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini saya sudah ada soal. Tentukan KPK dari bilangan berikut dengan faktorisasi prima. Nah, ini. Teman-teman pasti udah pernah dengar kan faktorisasi prima atau bilangan prima. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, mengerjakan tentang KPK, kita harus cari tahu dulu nih arti dari faktorisasi prima atau bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 atau yang hanya bisa dibagi angka itu sendiri. Contoh dari bilangan prima itu apa sih teman-teman? Nah, contoh dari bilangan prima itu selain dari angka 1. Yang pertama angka 2, yang kedua angka 3, yang ketiga angka 5, angka 7, angka 11, angka 13, angka 17, dan seterusnya. Ini arti dari bilangan prima. Seperti contohnya di sini teman-teman. Arti dari bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 atau angka itu sendiri. Misalkan di sini ada angka 2, angka 3. Kok langsung angka 5, enggak angka 4? Nah, kita kasih contoh angka 4 nih. Kenapa angka 4 bukan bilangan angka prima? Karena angka 4 itu ada beberapa faktor yang bisa dibagi. Contohnya 4 dibagi 1 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, ini ada beberapa faktor yang bisa dibagi. Nah, tadi kan artinya hanya bisa dibagi angka 1 atau angka bilangan itu sendiri. Misalkan kita ambil contoh di antara bilangan prima ini nih. 2, 3, 5 deh. Mendekati angka 4, angka 5. 5 itu bilangan prima. Kenapa bilangan prima? Karena hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Misalkan 5 dibagi 1 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kalau 5 dibagi 2 nggak mungkin, pasti hasilnya koma atau 2,5. Ini nggak mungkin. Jadi arti dari bilangan prima itu ya hanya bisa dibagi angka 1 atau angka itu sendiri. Contoh satu lagi, misalkan angka 9. Ini 9 kan bilangan ganjil karena di sini rata-rata bilangan ganjil, tapi kenapa bukan bilangan prima? Nah, 9 itu ada beberapa angka faktornya. Yang pertama dibagi 1 hasilnya 9, dibagi 2 hasilnya koma, dibagi 3 hasilnya 3. Terus dibagi 9 hasilnya 1. Nah, ini sama kayak angka 4, masih ada beberapa faktor yang bisa dibagi. Jadi kesimpulannya bilangan prima itu bukan berarti bilangan ganjil dan bukan berarti bilangan genap juga. Jadi intinya bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan bisa dibagi angka itu sendiri. Nah, sampai situ teman-teman sudah ngerti kan? Langsung kita kembali ke persoalan nih. Tentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan berikut dengan faktorisasi prima. Ini kita sudah dapat bilangan primanya. Kita langsung saja. Biasanya kita pakai cara pohon faktor aja teman-teman yang gampang. Pohon faktor dari angka 4. Kita ambil yang terkecil dulu, angka 2 dibagi 2. Ya kan? 4 dibagi 2, 2. 2 itu udah bilangan prima nih. Berarti kita berhenti sampai di sini. Kita lanjut ke bilangan selanjutnya, bilangan angka 6. 6 itu dibagi 2 hasilnya 3. 3 itu udah bilangan prima, berarti udah berhenti sampai sini nih teman-teman. Terus lanjut ke bilangan selanjutnya yaitu bilangan angka 8. 8 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, hasilnya 4. 4 bilangan prima bukan? Bukan, berarti masih bisa dibagi. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 itu adalah bilangan prima.
Berarti kita berhenti sampai di sini. Nah, setelah kita sudah menentukan pohon faktor dari angka tersebut, kita langsung tulis KPK-nya nih teman-teman. Faktorisasi dari bilangan tersebut. Angka 4 itu ada 2 dikali 2. 2 dikali 2. Atau sama halnya 2 pangkat 2. Terus faktorisasi angka 6. 2 dikali 3. 2 dikali 3. Ini pangkatnya angka 1, berarti nggak usah ditulis seperti ini. Terus bilangan selanjutnya ada angka 8. 8 itu 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 dikali 2. Atau sama halnya 2 pangkat 3, teman-teman benar semua. Nah, setelah kita menentukan faktorisasi ini, kita langsung mencari pertanyaan itu KPK nih. Nah, KPK. Teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum KPK? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil atau semua faktor-faktor yang ada di bilangan tersebut kita kalikan dan diambil pangkat yang terbesar. Faktor dari angka 4, 6, dan 8 itu ada angka berapa aja? Ada angka 2 dan ada angka 3, ya kan? Terus kita ambil pangkat yang terbesar. Angka 2 pangkat terbesarnya itu yang mana? 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berarti angka terbesarnya 2 pangkat 3. Terus angka 3 pangkat terbesarnya berapa? Hanya ada 1, berarti 3 pangkat 1. Sekarang kita hitung KPK-nya. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 8 dikali 3. Hasilnya 24. Nah, jadi hasil dari KPK bilangan 4, 6, dan 8 adalah 24. Nih teman-teman. Setelah kita sudah tahu hasil dari 24, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Kalau tadi kan yang pertama itu hanya satu angka doang nih. Coba kita lanjut soal yang kedua supaya teman-teman pada ngerti nih. Misalkan saya ambil contoh angka 12, 16, dan 18. Nih. Kita langsung cari cara pohon faktornya. 12 itu dibagi 2 hasilnya 6. 6 bukan bilangan prima, berarti masih bisa dibagi lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 bilangan prima, berarti kita berhenti sampai di sini. Terus kita bilangan selanjutnya di angka 16. 16 dibagi 2 itu ada angka 8. 8 dibagi 2 ada 4. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. 2 sudah bilangan prima, jadi kita berhenti. 18 dibagi 2 itu ada angka 9. 9 dibagi 2 nggak bisa, kita turun angka selanjutnya yang terkecil, yaitu angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Karena 3 udah bilangan prima, jadi kita berhenti di sini. Nah, kita langsung cari faktorisasinya. Atau kita tulis faktorisasi dari angka 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 2 dikali 3. Terus angka selanjutnya angka 16. 16 itu ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau sama halnya 2 pangkat 4. Karena 2-nya ada 4. Terus angka yang selanjutnya yaitu bilangan angka 18. 18 itu 2 dikali 3 dikali 3. 2 dikali 3 dikali 3. Atau samahannya 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. 2-nya ada 1, 3-nya ada 2. Nah, setelah sudah ketemu ini, kita cari KPK-nya. Tadi yang pertama sudah tahu kan teman-teman KPK itu apa? Kalikan semua faktor dan masukkan angka faktor dari pangkat yang terbesar. Semua faktor berarti ada angka 2. Terus ada angka
3. Nah, pangkat yang terbesar di angka 2 itu apa? Yaitu 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 1. Berarti yang terbesar itu 2 pangkat 4. Nah, terus pangkat yang terbesar dari angka 3 itu apa? Yaitu ada 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Berarti yang ditulis 3 pangkat 2. Nah, KPK-nya adalah 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 dikali 3 pangkat 2, 9. 16 dikali 9, 4, 54, 9, 144. Nah, ini hasil dari KPK-nya teman-teman semua. Nah, dari sekian angka atau 2 soal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan cara cepat ini teman-teman bisa lebih paham lagi arti dari bilangan prima, arti dari KPK, dan faktorisasi lainnya. Sebelumnya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mensupport video saya dengan menekan tombol subscribe, klik tombol like, serta beri komentar apabila ada masukan-masukan atau pertanyaan dari teman-teman semua. Serta jangan lupa untuk nge-share video saya ke teman-teman yang lainnya supaya bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.